Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar materi untuk SD kelas 5, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1. Namun sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Nah, anak-anak sudah siap semuanya ya? Anak-anak, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Anak-anak, coba perhatikan ketiga gambar berikut. Apa jenis simbiosis yang terjadi antara dua jenis makhluk hidup pada gambar tersebut? Ya, pada gambar pertama, hubungan antara kupu-kupu dan bunga merupakan simbiosis mutualisme. Baik kupu-kupu maupun bunga saling mendapatkan keuntungan. Kupu-kupu menghisap nektar yang terdapat pada bunga, sedangkan timbal baliknya adalah bunga mendapat bantuan dari gerakan kupu-kupu untuk menyerbukan. Gambar kedua, hubungan tali putri dan inangnya merupakan simbiosis parasitisme. Tali putri yang diuntungkan bisa mendapat makanan dari inangnya, dan inang yang dirugikan karena makanannya diambil. Gambar ketiga, hubungan antara rusa dan burung merupakan simbiosis mutualisme. Burung biasanya hinggap pada tubuh rusa dan mendapat makanan berupa kutu yang berada pada tubuh rusa. Sedangkan rusa mendapat keuntungan karena kutu pada tubuhnya menjadi berkurang atau mungkin hilang menjadi tidak ada. Anak-anak, semua makhluk hidup memerlukan makhluk hidup lain untuk mempertahankan hidup. Makanan dan sumber energi lain menjadi salah satu faktor penting terjadinya saling kebergantungan antar makhluk hidup. Bentuk ketergantungan antar makhluk hidup diperlihatkan dalam sebuah rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah belajar tentang rantai makanan. Lalu, apa yang dimaksud dengan jaring-jaring makanan? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Mari kita lanjutkan. Rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Kebergantungan antar makhluk hidup dan lingkungannya menjadi bagian dari kehidupan di dalam sebuah ekosistem. Tumbuhan mendapatkan energi dari matahari. Hewan mendapatkan energi dari tumbuhan atau hewan lain yang memakan tumbuhan. Tumbuhan berhijau daun mampu membuat makanan sendiri. Makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen. Banyak jenis makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Mereka mendapatkan energi dari makanan yang mereka makan. Makhluk hidup yang memakan makanan tanpa bisa membuat sendiri disebut konsumen. Beberapa jenis konsumen memakan tumbuhan. Konsumen ini dinamakan herbivore. Konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya dinamakan karnivore. Ada juga konsumen yang memakan baik tumbuhan maupun hewan yang dinamakan omnivore. Energi mengalir dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain dalam rantai makanan. Rantai makanan adalah hubungan yang khas antara sekelompok produsen dan konsumen. Konsumen memakan produsen, produsen melepas energi kepada konsumen. Konsumen itu lalu menjadi mangsa konsumen yang lain. Mangsa adalah semua hewan yang diburu untuk dimakan oleh hewan lain. Dengan demikian, mangsa akan melepas energinya kepada pemangsa.
pemangsa atau predator adalah konsumen yang berburu makanan. Jadi, anak-anak, energi dialirkan dari produsen kepada konsumen di dalam rantai makanan. Berikut ini merupakan contoh rantai makanan. Rumput merupakan makhluk yang dapat membuat makanannya sendiri, sehingga disebut sebagai produsen. Belalang merupakan konsumen yang memakan tumbuhan, sehingga belalang disebut sebagai hewan herbivora. Katak dan ular merupakan konsumen yang memakan hewan sebagai sumber energinya, sehingga disebut sebagai hewan karnivor. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Di dalam sebuah ekosistem terdapat hubungan antara beberapa rantai makanan yang terjadi. Satu jenis hewan dapat terlibat dalam beberapa rantai makanan, demikian juga dengan produsen. Kumpulan dari beberapa rantai makanan dalam sebuah ekosistem disebut dengan jaring-jaring makanan. Di dalam jaring-jaring makanan, jumlah hewan yang terlibat makin banyak dan energi yang mengalir juga makin kompleks. Pada jaring-jaring makanan dimungkinkan terjadi persaingan antar makhluk hidup baik di dalam rantai makanan maupun di dalam jaring-jaring makanan. Setiap komponen yang ada dalam jaring-jaring makanan saling mempengaruhi satu sama lain. Contohnya, pada gambar tersebut terjadi persaingan antara tikus, belalang, dan ulat yang sama-sama memakan padi. Terjadi juga persaingan antara burung elang, ular dalam memakan tikus, katak, dan ayam. Nah, berdasarkan bacaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan, lakukanlah kegiatan berikut ini. 1. Garis bawahilah beberapa kosakata baru dari bacaan di atas. 2. Tuliskanlah kata-kata tersebut di dalam buku catatanmu. 3. Carilah arti kosakata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, bagus. Kosakata baru yang pertama yaitu energi. Artinya adalah daya atau kekuatan. Kedua, produsen, penghasil bahan makanan. Lalu ada herbivore, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Berikutnya ada carnivore, yaitu artinya hewan pemakan daging. Lalu ada omnivore, yang artinya hewan pemakan daging dan tumbuhan. Dan yang terakhir, predator, yaitu binatang yang hidupnya dari memangsa binatang lain. Demikian pembelajaran hari ini ya anak-anak, semoga bermanfaat. Terima kasih.